Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar, maka yang besar selain Allah adalah kecil. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kaya, maka yang kaya selain Allah adalah miskin. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang wujudnya tiada awal dan tiada akhir, maka yang wujud selain Allah pasti ada awal dan pasti ada akhir. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hidup, maka yang hidup selain Allah subhanahu wa ta'ala pastilah akan menemukan yang namanya kematian. Puja dan puji syukur bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua di tempat yang dimuliakannya dan di waktu yang diberkahinya dalam rangka khitanan daripada Muhammad Afi Abbas, putra dari Bapak Serianto dan Ibu Yanti Susanti. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Muhammad Afi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang dapat membanggakan kedua orang tuanya baik dalam perkara dunianya, lebih-lebih dalam perkara akhiratnya. Dan semoga Muhammad Afi dijadikan anak yang bermanfaat untuk orang tuanya baik dalam perkara dunianya, lebih-lebih dalam perkara akhiratnya. Amin amin ya rabbal. Yang Al-Fagir hormati, Al-Fagir muliakan, Al-Fagir banggakan, yakni Bapak Serianto dan Ibu Yanti Susanti, dan seluruh para aparatur pemerintah yang hadir, yang mohon maaf tidak dapat Al-Fagir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim Al-Fagir kepada antum semua. Dan yang Al-Fagir hormati para sesepuh yang alhamdulillah pada siang hari yang indah ini hadir di tengah-tengah kita, yang mohon maaf Al-Fagir tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Fagir kepada antum semua. Semoga kita semua dijadikan hamba-hamba yang pandai dalam beristiqomah, hamba-hamba yang taat kepada Allah, umat-umat yang taat kepada Rasulnya. Amin amin ya rabbal. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan, kita panjatkan kepada junjungan alam, insan yang Allah muliakan, insan yang Allah agungkan, insan yang Allah cintai, ialah Sayyidil Mursalin wa Maulana Nabina Muhammadin, yang telah membawa kita semua selaku umat-umatnya minal zulumati ilan nur, dari jalan gelap gulita, dari jalan kejahiliaan, sampailah kita semua ke jalan terang benderang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua kuntum khairun ummati Sayyidina Muhammad. Allah jadikan kita semua sebaik-baik umat, yakni umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal, ya rabbal, ya rabbal. Ayuhal hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayuhal hadirin yang dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pandangan kasih sayangnya. Alhamdulillah, di waktu pagi hari yang indah ini Allah kumpulkan kita semua di dalam ketaatan dan sekaligus memperingati daripada hari khitan daripada Muhammad Afi Abbas.
Nah, adapun berbicara hukum hitan atau sunat bagi laki-laki adalah wajib. Ya, hukum hitan, hukum sunat bagi perempuan adalah sunnah. Ya, jadi kalau ada laki-laki enggak sunat, ya tandanya ia telah meninggalkan kewajiban dalam beragama Islam. Ya, jadi untuk kaum laki-laki diwajibkan untuk sunnah. Ya, untuk sunat. Adapun berbicara tata cara di dalam sunat ialah memotong daripada ujung kulit yang ada pada kemaluan. Ya, untuk apa dipotong ujung daripada kulit yang ada di kemaluan? Agar kotoran-kotoran tidak terkumpul di situ. Ya, tidak terkumpul di situ atau tidak berkumpul di situ. Sebab kalau kotoran-kotoran itu berkumpul di situ, maka sungguh disayangkan ibadah-ibadah yang kita lakukan atau ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Ya. Jadi kotoran-kotoran baik berupa air kencing. Ya, sisa-sisa air kencing itu kalau tidak dipotong daripada ujung kemaluan, maka ia akan mengumpul di situ. Nah, kalau sudah mengumpul di situ, bagaimana dengan sholat kita? Ya, bagaimana dengan sholat kita? Bagaimana dengan zikir kita? Ya, bagaimana dengan zikir kita? Makanya di dalam agama Islam ini kita diajarkan untuk bersih. Ya, untuk bersih, sebab kita semua pasti akan melaksanakan atau mengerjakan yang namanya ibadah. Adapun berbicara yang namanya sunat ini, apakah sudah ada Habib di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan sudah dihitan? Ya, bukankah Rasul lahir dalam keadaan sudah dihitan? Ya, hukum hitan ini bukan hanya ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan sebelum zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hukum hitan pun sudah ada. Sebagaimana diterangkan oleh Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah adalah ashabi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Abu Hurairah ini memiliki keistimewaan di dalam hadis-hadisnya. Abu Hurairah ini memiliki keutamaan di dalam hadis-hadisnya. Abu Hurairah mengatakan di dalam kitab Sahih Bukhari wal Muslim, kalau yang namanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dihitan di usia 80 tahun. Nah, bapak-bapak di sini yang hadir ada nggak dihitan di umur 80 tahun? Ada lah. Nah, Nabi Allah Ibrahim dihitan, disunat di usia 80 tahun menggunakan al-qadum. Nah, apa yang dimaksud dengan al-qadum? Al-qadum adalah kampak. Ya, jadi Nabi Allah Ibrahim waktu disunatnya pakai kampak. Ya. Nah, kalau Bapak Serianto waktu disunatnya pakai apa? Hah? Kampak. Gergaji. Ya. Nah, kalau Pak Karyadi waktu disunatnya pakai apa? Hah? Nah, Nabi Allah Ibrahim ketika dihitan di usia 80 tahun menggunakan kampak. Tandanya hukum hitan ini sudah ada sebelum zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan sudah ada di zaman para anbiya, para nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa Nabi Allah Ibrahim dihitan di usia 80 tahun? Untuk mengajarkan kepada kita semua selaku hamba-hamba Allah pentingnya dan wajibnya yang namanya hitan. Jangan sampai kita mengaku agama kita adalah agama Islam tapi kita tidak
dihitan. Ya, kalau kita mengaku agama kita agama Islam tapi tidak dihitan, maka kita telah meninggalkan kewajiban kita dalam beragama Islam. Ya, ya, berbeda dengan non muslim. Ya, kalau non muslim nggak dihitan nggak masalah ya, kalau orang Cina ya. Hah? Iya, kalau orang Cina nggak dihitan nggak masalah ya, sebab di dalam ibadah mereka tidak dibutuhkan yang namanya kebersihan, tidak dibutuhkan yang namanya kebersihan. Bagaimanapun mereka ingin beribadah dalam wujud seperti apa, dalam bentuk seperti apa, sah-sah saja. Berbeda dengan agama Islam, wajib untuk memperhatikan yang namanya kebersihan di dalam beribadah, sebab dengan bersihnya kita tatkala ingin mengerjakan yang namanya ibadah, maka ibadah yang kita kerjakan akan khusyuk. Ya, kalau ibadah kita khusyuk, maka ibadah kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak yang hadir di pagi hari yang indah ini, Al-Fagir ingin bertanya, apakah semuanya sudah dihitan? Sudah? Yang belum dihitan maju ke depan ya, biar sekalian. Ya, sudah dihitan semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua dijadikan hamba-hamba yang beristiqomah dalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua jadikan umat-umat yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirul kalam Al-Fagir, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini jadikan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Sesungguhnya kesalahan dan kebodohan datangnya daripada Al-Fagir dan kesempurnaan datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.